Di dalam Zoom meeting kita ini telah tergabung Bapak Fatur dari Sekdijen Pendidikan Vokasi. Mungkin sesi pertama tentang kebijakan Dapodik akan disampaikan oleh Pak Fatur. Selanjutnya kami persilakan Pak Fatur. Baik, terima kasih Bu Rida. Pak Wisnu, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Jelas Pak Fatur, jelas. Jelas ya? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga kita sehat selalu ya. Ini mungkin pertama kali kita bertemu ya, karena sebelumnya saya bukan di SMK ya. Kalau ini saya di Podikmas. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Fatur Rahman dari Sekdijen Vokasi ya. Jadi yang yang sekarang ini diminta oleh Pak Ses untuk menggawangi Dapodik SMK salah satunya, dan tentu data-data yang lain ya. Jadi saya di jabatannya adalah di analis data dan informasi, analis sistem dan informasi dan jaringan. Mohon izin share. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan bergabungnya SMK dengan vokasi, maka sekarang SMK itu di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ya. Nah, kebijakan kita pada tahun 2021 ini tentang pengelolaan data, ya mungkin dalam konteks sekarang ini adalah khususnya tentang data Dapodik. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sebetulnya kita ingin data itu tersedia yang berkualitas ya. Jadi kenapa data yang berkualitas? Karena memang data selama ini yang kita kumpulkan itu lebih sering yang dikejar itu adalah jumlahnya ya. Jadi bukan kualitas. Jadi sebetulnya data yang berkualitas itu sederhana. Ya seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi mungkin ya, kejujuran, tapi konteksnya sebetulnya adalah ketika Bapak Ibu sekalian menginput data sesuai dengan apa yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang berkualitas. Karena kenapa? Selama ini kita sering melihat data-data yang anomali ya. Data anomali itu misalkan tanggal lahir yang tidak sesuai, nama yang ditulis tidak sesuai dengan identitas si peserta didik atau guru dan lain sebagainya, atau peserta didik yang tidak ada di satuan pendidikan tetapi di Dapodiknya ada, atau datanya seharusnya peserta didik sudah lulus tapi tidak diluluskan. Nah, kalau ada data yang seperti itu maka sebetulnya itu kualitasnya rendah. Semakin sesuai dengan yang ada di satuan pendidikan, maka itu semakin datanya itu semakin berkualitas gitu. Sehingga kalau data yang sudah berkualitas, maka dia akan siap guna ya, siap pakai ya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan cleansing. Karena selama ini kita hampir setiap semester itu melakukan cleansing data, dan ketika kita lihat data itu anomali yang cukup banyak sekali. Mudah-mudahan kita ya, walaupun setiap ininya terus menurun ya, artinya ya yang mungkin sebelumnya ada sekitar 100-an ribu kemudian turun ya. Ini semakin berkualitas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di 2021 ini memang kita sedang melakukan beberapa pengembangan ya, terutama pengembangan aplikasi data Dapodiknya. Kemudian ada juga aplikasi terkait dengan penjaminan mutu, dan serta kita juga melakukan peningkatan kompetensi pengelola data ya. Nah, ini mungkin salah satunya yang kita lakukan. Nah, yang di vokasi Bapak Ibu sekalian, kita itu ada beberapa data yang kita kumpulkan ya. Nah, ini salah satunya mungkin dari data Satuan Pendidikan SMK ya, yang kita kumpulkan melalui Dapodik.
Kemudian juga ada data yang lain lagi, yaitu data dari perguruan tinggi, perguruan tinggi vokasi. Ya, mungkin data Poltek ya, akademi komunitas dan data akademi, serta ada satu lagi dari Unista yang berkaitan dengan pendidikan vokasi. Kemudian satu lagi yaitu dari lembaga kursus dan pelatihan. Ini juga yang kita kumpulkan ya, serta dari data eksternal ya, data pemerintah pusat dan daerah serta di masyarakat. Ini juga ada beberapa data yang kita kumpulkan di sana. Nah, prosesnya adalah memang ini yang sudah kita lakukan ya, pengembangan Dapodik, pengembangan aplikasi penjaminan mutu. Kemudian ada satu lagi sebetulnya kita kembangkan aplikasinya adalah Sikerma ya. Sikerma itu karena ini terkait dengan output ya. Dari data yang kita kumpulkan sebetulnya tujuannya adalah tersedia data pendidikan voksi yang link and super match serta yang berkualitas ya, atau siap pakai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemudian berjalannya waktu sebetulnya kita bergabung dengan dengan SMK ini, kita sudah berproses dari tahun 2019 ya, 2019, 2020 sekarang ini kita migrasi data. Dulu kan PAUD itu pisah, kemudian kita gabungkan di tahun 2020, kemudian 2021 baru kita mencoba vokasi ini kita kita kembangkan merger data ya, karena kita ada 3 sumber data utama sebetulnya, ada dari Paudikdasmen, kemudian dari LKP, serta dari pendidikan vokasi atau Poltek, dan datanya adalah data PDDikti. Nah, di tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah penyesuaian struktur database ya. Ini sebetulnya kenapa ini kita lakukan adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi tentu ini struktur database itu perubahan yang cukup riskan sebetulnya, yang kalau kita lakukan itu harus sangat hati-hati betul ya, karena efeknya sangat besar sekali. Tapi ini harus kita lakukan karena memang kebutuhan di SMK itu sangat berbeda sekali dengan kebutuhan data yang ada di formal yang lain ya, seperti SMA, SD, SMP. Kemudian yang kedua yang kita lakukan itu adalah update atau penambahan referensi ya. Ya, kita ada beberapa yang kita update terkait dengan referensi. Kemudian ada juga yang kita tambahkan seperti data DUDI ya. Kemudian data tentang sertifikat peserta didik ya. Dan juga kita melakukan penyesuaian terkait dengan kurikulum. Nah, ini 3 poin utama yang kita lakukan di tahun 2021 ini. Nah, yang kita lakukan itu dalam penyesuaian struktur itu terkait dengan tanah ya. Mungkin teknisnya nanti akan dijelaskan ya di tim teknis nanti saat penjelasan aplikasi. Ini tanah kami merasa perlu karena mungkin ada beberapa satuan pendidikan itu yang mempunyai lebih dari satu tempat. Ya, lebih dari satu tempat, maka ini kita ingin mendata ya, termasuk di dalamnya terkait dengan posisi atau koordinat si tanah tersebut. Kemudian ruang dan subruang ini yang kita sesuaikan strukturnya, jenis prasarana, kemudian terkait dengan sertifikasi peserta didik, dan ada 15 item yang kita sesuaikan. Serta ada tabel dinamis. Tabel dinamis ini sebetulnya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Kemudian referensi yang kita sesuaikan juga Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama adalah jenis prasarana dan sarana. Ini sebetulnya kebutuhannya dari beberapa tahun yang lalu ya, karena antara prasarana yang ada di SMK atau sarana yang ada di SMK dengan sarana yang ada di SMA, SD, ataupun SMP itu sangat berbeda ya. Kalau di sana mungkin seperti sisir itu tidak perlu didata gitu ya. Tapi di kita kalau dia terkait dengan satuan pendidikan itu mempunyai jurusan seperti salon ya,
pesisir itu salah satu sarana yang wajib, gitu ya. Maka kita harus mendata di sini. Jadi maka kenapa ini termasuk referensi yang kita sesuaikan cukup banyak kemarin ya. Termasuk juga pemakai dan pemakai sarana dan prasarana ya. Dan juga tentang milik dan bukan milik, ini yang kita sesuaikan juga. Kemudian referensi lembaga sertifikasi yang tadi saya jelaskan juga, dan jenis kerjasama, ini penting ya buat kita. Kita lagi mereferensikan jenis kerjasama, karena ini terkait dengan Simkerma untuk mengukur link and supermatch, yaitu program Pak Dirjen ya, program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemudian referensi bidang usaha ini lagi kita usahakan, mudah-mudahan dirilis pad-nya nanti di tanggal 27 mungkin kita usahakan sudah bisa masuk, serta referensi Dudi ya. Sebetulnya ini datanya sudah ada, kita sudah meliskan, cuman memang di tempat Bapak Ibu sekalian belum semuanya masuk. Jadi sekarang masih masih free text ya. Jadi bidang usaha ini harus kita referensikan supaya ketika kita ingin melakukan olah data ya, kita ingin melihat misalkan ada jenis usaha, bidang usaha X atau Dudi X gitu, dia dilaksanakan di satuan pendidikan mana saja, itu akan lebih gampang kita melakukan rekap ketimbang yang sekarang yang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mengentry ya atau mengetik secara manual Dudi atau bidang usaha gitu ya. Jadi ini kita referensikan semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait dengan kerjasama, ini yang kita sesuaikan. Sebetulnya ada beberapa yang sudah ada ya, ada beberapa yang kita sesuaikan dan ada yang kita tambahkan ya. Nah ini yang terkait dengan kebijakan 8+I ya. Jadi kalau ini sebetulnya kita hanya mengganti, kayak kalau poin 1, 2 itu hanya kita ganti saja. Yang tadinya prakerin siswa SMK kemudian menjadi magang prakerin kerja industri sesuai Permendikbud yang seharusnya PKL gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling lumayan besar juga kita melakukan penyesuaian kurikulum ya, perubahan spektrum bidang, tapi ini khusus yang untuk SMK PK sementara ini ya. Kita coba sesuaikan, kemudian pemutakhiran data ini Bapak Ibu sekalian sangat kami tunggu ya, terkait dengan data BOS ya, terutama di tanggal 31 Agustus. Kemudian yang kedua tentang data yang kebutuhan data untuk Simkerma. Simkerma ini yang mungkin sebentar lagi akan dirilis juga, aplikasinya akan di-launching oleh teman-teman di Setjen. Itu aplikasi lagi dikembangkan. Ada sebagian besar datanya yang diambil dari Dapodik SMK, dari Dapodik LKP, dan dari PD Dikti terkait dengan Poltek ya, Akademi Komunitas. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian, kan aplikasi ini sudah dirilis di beberapa minggu yang lalu ya, dan tentu ini data yang masuk juga sudah cukup lumayan, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa memenuhi target ya, terutama untuk data BOS ya. Jangan sampai teman-teman kita siswa tidak masuk dalam hitungan BOS. Nah, kami perlu mengingatkan terkait dengan data BOS Bapak Ibu sekalian, mohon dijaga kualitas datanya ya. Jadi nama siswa itu sebisa mungkin itu sesuai dengan data yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian jumlahnya juga kalau bisa jangan dilebihkan atau dikurangi gitu ya. Karena kami mendapati datanya itu banyak data yang tidak cocok ya, atau anomali gitu. Kemarin sih kami melihat data yang tanggal lahirnya yang tidak sesuai. Jadi ketika Bapak Ibu sinkron, perhatikan tanggal lahir siswa itu tidak ada yang melebihi data kewajaran lah. Kan nggak ada siswa kita yang umurnya misalkan 30 tahun, kan nggak ada gitu ya. Atau di bawah di bawah 10, di bawah 5 tahun ya. Ada juga data kemarin itu.
Kemudian yang tulisan namanya yang digabung antara tanggal lahir dengan nama juga ada. Nah, ini data-data anomali seperti ini, mohon Bapak Ibu sekalian sebelum melakukan sinkronisasi itu diperhatikan dulu. Karena tentu ini mungkin bukan unsur kesengajaan ya dalam terutama terkait dengan tanggal lahir. Karena antara kita mengetik di sistem, kemudian ketika kita tekan tombol tab atau tombol yang lain, tanggal itu bisa berubah dan itu kita simpan. Nah, kebetulan mungkin ya sistem juga langsung dikirim ke server di pusat dan itu yang kita terima, yang kita olah. Yang kemudian nanti ketika dilihat oleh kita forward datakan ya, di analisis datanya kok ada tanggal lahir yang tidak sesuai. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian di sini diperhatikan betul. Sebelum melakukan sinkronisasi mungkin alangkah baiknya di cross check lagi tanggal lahir ada yang anomali enggak. Kan ini ada daftar peserta didik yang bisa dilihat di scroll ya. Itu ya, kemudian tentu data-data yang lain ya, data misalkan prasarana ya, prasarana dan sarana. Nah ini juga jangan karena ada program kemudian dihilangkan prasarananya atau sarananya gitu. Kemudian ketika mau ada akreditasi misalkan sarananya bagus lengkap gitu, itu juga jangan. Sebetulnya kami juga tahu ya data mana yang hilang, mana yang di input, mana yang hilang di delete, soft delete ya. Kalau kita nggak ada hard delete ya, tidak adanya soft delete, mana yang hilang, mana yang muncul lagi itu sebetulnya kita ketahui itu. Itu kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mohon data nomor HP ya guru dan siswa ini di update dan valid ya. Karena ini mungkin terkait dengan program kuota ya buat peserta didik kita ya, bantuan kuota. Ini mohon dipastikan nomor HP-nya tidak salah itu dalam input ya. Untuk baik data guru maupun nomor HP siswa. Saya kira itu Bu Rida yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.